Baik, ya, selamat siang, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang muncul share screen yang saya tampilkan. Sudah muncul dong. Sudah, dokter. Oke, baik ya. Jadi siang ini kita praktikum, ya toh, dengan menggunakan aplikasi, ya. Karena memang untuk praktikum bahasa, ya toh, harusnya kita menggunakan kata, ya, kata kodok itu ya. Kalau adik-adik tahu ya, yang kodok besar itu, yang kodok bangkong itu loh ya, atau kodok kuburan itu loh biasanya yang digunakan. Nah, jadi kata itu nanti kita akan ambil sediaan ototnya, ya. Jadi kita akan preparasi paha atasnya, ya. Kita ambil otot, kok paha atas, sorry, betisnya ya, paha bawahnya ya, bawahnya paha, betis. Nah, di situ kan ada otot gastrocnemius ya, atau musculus gastrocnemius. Nah, kemudian pada musculus gastrocnemiusnya nanti itu ya kita akan preparir juga, yaitu ada saraf nervus ischiadicus. Nah, di nervus ischiadicusnya itulah yang nanti akan kita berikan stimuli ya, elektrik ya, jadi elektrostimulator ya, jadi disetrum gitu nanti ya, di dret. Nah, jadi nanti disetrum gitu nanti akan memunculkan kontraksi dari otot. Nah, dari aplikasi kita tampilkan, kemarin apa sudah ini ya, kuliah atau pengantar dari Dr. Faisal sudah ya? Sudah. Oke, ya. Nah, sehingga nanti dari bahan ini kita akan berikan post testnya kan gitu. Ya, post testnya minggu depan. Ya, silakan dikerjakan. Nah, jadi topik hari ini adalah kepekaan saraf perifer, ya, atau rangsangan saraf tepi kan gitu. Ya, yang itu nanti memicu ya adanya kontraksi dari otot. Jadi yang diberi stimuli itu adalah saraf sebenarnya kalau misalkan pada kata ya, tapi pada sistem ini nanti ya kita gambarkan itu juga pada otot yang diberikan sensasi rangsangan saraf karena di situ ada motor end plate tentunya. Nah, ini ya yang kita tampilkan. Baik, nah ya jadi adik-adik kalau misalkan pada sebuah otot ya atau jaringan otot ya di sini adik-adik lihat ya. Nah, jika kita berikan dia sebuah sensasi stimuli saraf ya, maka akan menimbulkan efek kejut. Sama kalau adik-adik kesetrum. Ya, adik-adik kesetrum gitu kan langsung otomatis ada gerak refleks ya yang adik-adik respon ya. Jadi adik-adik memberikan respon dengan gerak refleks dengan menarik ya toh, ataupun kalau tegangannya tinggi ya enggak menarik tapi adik-adik yang tertarik ya. Jadi bisa jadi kesetrum kan nempel ya pada sumber daya. Ya. Terus kemudian ya diikuti oleh kematian kan gitu. Nah, karena ini rangsangannya kecil ya, maksimal 10 voltase ya, 10 volt. Ya, jadi ketika dipraktikumkan ya itu hanya menimbulkan efek kejut ya, jadi tidak sampai tersetrum ya kan gitu. Nah, coba kita amati ya pada panjang otot ya toh. Nah, ini ya panjang otot ya 75 mili ya. Atau kita coba aja ya dulu dengan yang minimal ya. Nah, dengan 50 mili. Ya, dengan kita berikan voltase 0 dulu ya atau tanpa adanya sensasi. Nah, maka yang muncul ya pada grafik ya toh adalah grafik lurus yang artinya belum ada respon kan seperti itu ya. Ya, jadi latent period dan total force-nya masih 0 ya, belum ada respons. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tambahkan voltasenya? Ya, misalkan 1, apakah sudah ada respon? Ya. Ya, sedikit ya responnya yang muncul ya toh, pada daerah sini. Nah, ada diamati ya. Nah, dengan apa namanya active force yang muncul adalah 0,01 gram kan gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan saya buat langsung ya, coba ya 5.
Oke ya, muncul di situ ya. Jadi pada apa namanya? Pada waktu 20 sampai 40 milisecond ya. Nah, di sini ada Adik amati ya, ada garis lengkung ya, parabola force yang terbentuk yaitu 0,09 ya. Oke, terus bagaimana kalau 10 ya? Nah, kita buat voltase yang optimal untuk praktikum kali ini. Nah, ya, jadi di situ munculnya adalah ya tidak signifikan ya 0,11 ya. Nah, yang muncul. Nah, itu apabila yang diberikan pada otot ya pada saat dia rileks ya atau relaksasi ya 50 mm ya panjang kontraksinya ya atau lebar otot yang dikontraksikan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat nah ya misalnya 85 ya saat otot itu meregang atau berkontraksi ya kita berikan yang apa namanya yang pertengahan aja dulu 85. Nah ya dengan voltase 0 ya coba. Nah ya pada garis itu masih ya. Coba saya hapus saja dulu. Nah ini ya muncul ya. Oke ya masih belum ada ya force ya yang terbentuknya atau gaya yang terbentuk di situ. Ya jadi masih 0. Oke ya bagaimana jika dengan 1? Oke ya mulai terbentuk di situ ya. Nah, ya mulai terbentuk di situ ya dengan adanya panjang 85 ya kontraksi otot. Nah, kemudian disambut dengan 1 voltase. Nah, kemudian pada 5 voltase kita amati. Oke ya. Jadi memunculkan kontraksi otot yang lebih tinggi. Ya, ketika otot itu berkontraksi lebih panjang dan voltase yang diberikan juga lebih besar ya toh maka akan menimbulkan kontraksi yang lebih tinggi kan gitu. Oke, kita buat yang maksimal berapa? Oke, ya. Nah, itu untuk 10 voltase ya. Data yang terekod ini. Ya, jadi menghasilkan 1,63 ya total force ya pada panjang otot 85 ya sorry ya panjang otot 85 ya atau peregangan otot 85 mm ya atau dengan voltase 10 volt. Nah, nanti akan menghasilkan total force 1,63. Ya, itu untuk single atau kontraksi ini ya, kontraksi tunggal. Nah, ya. Jadi akan menghasilkan gambaran yang berbeda. Nah, dari simulasi ini, adik-adik dapat menyimpulkan seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Jika kamu bisa menjawab, ya maka post testmu ya, akan kita berikan poin 20 ya karena mengingat sulitnya ya jadi nanti saya beri poin tambahan 20 jika bisa menyimpulkan dengan tepat ya pada sesi yang pertama ini. Apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan yang berani. Kok diem semua ya? Suara saya nggak masuk ya? Masuk dok. Masuk dok. Mana penghuninya? Ayo, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari simulasi yang saya berikan? Kurang anu ya? Izin menjawab, Dok. Iya, apa? Jadi dari aplikasi tersebut terlihat jika otot dari kataknya itu dipanjangkan, maka juga akan mempengaruhi force yang
maka akan mempengaruhi force-nya juga. Lalu jika voltnya juga dinaikkan juga akan mempengaruhi kenaikan force-nya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Izin menjawab, Dok. Ya. Semakin besar semakin besar beban yang diberikan, semakin besar pula kontraksi yang terjadi. Mana ada beban? Listriknya itu bukan beban, Dok. Duh, bukan. Listrik itu bukan beban. Ya, karena dia kan apa namanya ya? Bukan beban. Ya, beda. Nanti ada praktikum beban nanti ada. Ya. Apa? Ada yang tahu? Ada yang memiliki pendapat lain? Izin menjawab, Dok. Ya. Jadi kontraksi otot itu terjadi karena adanya rangsangan, begitu, Dok. Itu aja. Ada yang lain? Izin menjawab, Dokter. Iya. Ya. Semakin dan semakin besar rangsangan akan berkontraksi semakin besar juga. Ada yang lain? Saya coba membuka semua jawaban yang berpotensi benar. Ya. Saya tidak akan menyebutkan jawaban yang menurut saya benar. Ini bukan menurut saya benar, menurut kalian nggak benar gitu, enggak ya. Jadi ini jawabannya adalah yang bisa nanti ada ini ya, kesimpulannya nanti bisa menyangkut, bisa jadi semuanya betul ya, atau ada yang lebih betul. Coba yang lain, ada pendapat yang lain tentang Izin kesimpulan menjawab, Dok. dari hal ini? Izin Ya. menjawab, Dok. Oke, Marcella dulu. Semakin otot berelaksasi atau memanjang, itu akan semakin force-nya itu akan semakin tinggi, jadi mudah nyetrum gitu, Dok. Tania? Semakin voltasenya ditambah dan panjang ototnya bertambah, maka akan sebanding dengan kenaikan force totalnya, Dok. Terus ada lagi yang lain? Cukup? Oke, baik ya. Saya akan sampaikan. Ya toh. Jadi ya, saraf dan otot ya, itu kan pada bagian otot bergaris kan satu kesatuan ya. Kalau kemarin belum sih kalian ya, belum belajar histologi jaringan otot ya. Karena mereka kan ada susunan motor end plate ya. Jadi kenapa stimulinya ini dilakukan di otot ya. Nah, karena di situ juga sebenarnya ada motor end plate ya, tapi di praktikum bahasa itu nanti penjepitnya ini ditempelkan di saraf ya, di nervus ischiadicus ya, karena untuk nanti bisa agar ototnya bisa berkontraksi. Nah, namun pada dasarnya tidak di situ ya. Tadi jawaban temanmu ya ada yang tepat ya toh. Coba bisa dijelaskan sekali lagi, kamu masih konsisten dengan jawabanmu atau belum? Ilham, coba disampaikan jawabanmu tadi. Kontraksi otot terjadi karena adanya rangsangan, Dok. Nah, ya, simpelnya itu. Ya. Nah, awalnya ya, otot kita itu tidak akan berkontraksi kalau tidak ada perintah kan gitu ya. Kalau tidak ada yang memberikan stimuli. Ya, stimuli kan beraneka ragam. Perintah dari otak ya toh. Kamu mau mengambil barang, itu kan nggak disetrum kan.
kan diperintahkan oleh otak kita untuk mengambil kan gitu ya. Nah, sehingga ototmu akan tergerak, menggerakkan tulang ya toh untuk mengambil barang tersebut kan gitu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Ya. Yang selanjutnya, nah sama seperti yang temanmu siapa tadi yang jika menjawabnya, bahwa otot ya toh semakin dia di exercise atau dilatih ya, maka gaya yang dihasilkan itu lebih tinggi. Ya, jadi maknanya seperti ini. Kalau kita sering melatih otot kita, ya, maka beban seberat apapun itu bisa diangkat kan gitu. Ya, sebaliknya kan gitu ya. Semakin jarang melatih otot ya, mengangkat beban gitu misalkan, ya gaya dihasilkan semakin sedikit kan gitu ya. Meskipun, nah ya, meskipun ya voltasenya itu kecil. Ya, jadi kalau otot itu sering diregangkan, ya toh, bahkan dengan voltase kecil pun, maka otot itu akan menimbulkan kontraksi. Ya, apalagi dengan stimuli yang besar, ya pasti kontraksi yang dihasilkan akan lebih besar ya. Gaya yang dihasilkan pasti lebih besar. Oke ya. Nah, jadi itu prinsip dari otot. Ya, nanti setelah ini akan ada ini ya, ada sequelnya ya, ada sambungannya, ada kelanjutannya. Yang itu akan berhubungan. Ya, jadi itu ya prinsip yang pertama. Ya, jadi otot ya toh panjang pendeknya atau meregang kok meregang ya, pakai istilah kontraksi atau relaksasi dari otot ya itu mempengaruhi ya otot kita tentu akan memiliki gaya yang rendah ketika saat dia relaksasi kan gitu. Ya nggak ada orang yang lemes terus bisa ngangkat semen karung gitu ya, aneh ya. Kecuali Son Goku mungkin bisa ya kalau itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngangkat ya harus kontraksi kan ototnya kan ya. Nah, oleh karena itu adalah sifat dari otot ya yang dia menggerakkan ya, yang dia bergerak ya secara sadar ya, voluntary. Nah, itu yang memerintahkan siapa? Saraf. Kan gitu ya. Di situ kan ada saraf perifer ya, otak dan sebagainya. Ya, jadi beban itu ini ya apa namanya beraneka ragam ya, bisa karena dikontraksikan ya atau bisa karena diregangkan kan gitu. Nah stimuli itu ya banyak ya, pukulan, sentuhan, ya setruman, ya tusukan, ya apa itu namanya panas dingin ya kan gitu ya. Nah, itu adalah stimuli. Nah oke ya sampai di sini bisa dimengerti untuk sesi yang pertama ini ya, muscle twitch and latent period ya, jadi di mana otot itu dengan sensasi single ya toh, nah, itu sudah menimbulkan kontraksi tentu berdasarkan dari ya panjang pendeknya kontraksi otot ya sama berapa voltase atau stimuli yang diberikan ya, sehingga nanti mempengaruhi jumlah kontraksi ini. Oke, ada buku praktikumnya ya di ini? Enggak ada. Ada atau tidak ya? Diberi Dr. Faisal enggak ya buku praktikumnya? Enggak ya? Buatan dokter. Belum, Dok. Oke. Oke ya wis ya, enggak apa-apa. Kayaknya sih enggak usah. Ya. Enggak usah buat laporan maksudnya. Tapi enggak tahu, tanyakan aja siapa tahu buatnya. Ya kamu jangan bilang, Dok, kata Dr. Tawi enggak usah buat laporan. Kamu jangan jadikan saya bemper gitu ya. Saya kan enggak, saya kan ngikut Dr. Faisal. Nah, oke selanjutnya ya. Ini untuk ini masih sama ini. Ini untuk sama ya, kurang lebih sama yang ini ya, untuk voltase otot skelet. Nah ya, jadi ini adik-adik pasti nanti akan mendapat istilah ya, ada rangsangan saraf ya, itu mulai dari rangsangan apa namanya, ada yang menyatakan liminal, ada yang menyatakan minimal ya, jadi ada yang menyatakan
liminal, ya toh, tulisannya itu saya coba tulis ya, barangkali ada juga masih asing atau kemarin jangan-jangan juga sudah di ini kan Dr. Faisal ya. Ada yang liminal ya istilahnya ya, ada yang minimal. Nah, itu sama ya artinya ya. Nah, jadi rangsangan itu ada rangsangan saraf minimal, ya toh, subminimal, nah, kemudian ada maksimal dan supramaksimal kan gitu ya. Nah, di mana maksud dari rangsangan subminimal itu adalah rangsangan terkecil, ya toh. Nah, namun otot masih belum bisa berkontraksi. Nah, kalau rangsangan minimal itu artinya rangsangan terkecil yang bisa membuat otot berkontraksi, ya, atau itu juga disebut dengan rangsangan threshold, ya, ambang batas. Ada yang rangsangan maksimal, yaitu rangsangan terbesar, ya, tapi menghasilkan kontraksi otot yang hampir sama, ya, seperti rangsangan minimal. Ya, terus kemudian ada rangsangan supramaksimal, yaitu rangsangan otot terbesar kemudian menghasilkan kontraksi terbesar. Nah, ya, jadi itu. Jadi otot oke ya. Terputus ya sinyal saya ya. Sampai mana penjelasan saya tadi ya? Terputusnya. Sampai supra maksimal. Oke ya. Jadi rangsangan supramaksimal itu jadi ada rangsangan ya. Rangsangan itu ada subminimal ya dari yang terendah. Dia rangsangan terkecil tapi belum bisa menghasilkan kontraksi otot kan gitu ya. Ada rangsangan minimal ya, rangsangan terkecil sudah bisa menghasilkan kontraksi ya, atau disebut rangsangan threshold. Kemudian ada rangsangan submaksimal ya, submaksimal itu rangsangan besar ya, tapi ya masih setara seperti rangsangan minimal. Kemudian ada rangsangan maksimal ya toh, rangsangannya besar ya toh, menghasilkan kontraksi yang signifikan. Nah, ada yang supra maksimal, ya, rangsangannya besar dan menghasilkan kontraksi terbesar. Nah, otot kita itu bisa berkontraksi dengan rangsangan minimal. Ya, kalau sub minimal itu masih belum bisa. Tapi kalau minimal itu sudah bisa, ya, apalagi sub maksimal dan ke atasnya ya. Tapi kalau sub maksimal ke atas itu over. Nah, nanti jadinya seperti over exercise ketika adik-adik lari terus dipaksakan gitu ya. Nah, itu over exercise ya. Padahal kita dengan rangsangan minimal itu sudah bisa memberikan respon. Nah, sekarang coba kita pertontonkan ya, tunjukkan di mana rangsangan masing-masingnya ada ditentukan ya nanti ya. 0 ya coba. Ya. Nah, itu ya gambaran 0 ya. Oke, sekarang kita berikan 1. Oke ya, dengan 1 sudah bisa menimbulkan rangsang kan gitu ya. Sekarang coba kita dengan 2. Oke, itu 2 ya. 1 tadi belum saya rekam nih. Bentar. Oke, itu 2 ya. Nah, sekarang coba 3. 5 langsung aja coba ya. Nah, itu 5 ya. 6. Saya coba pakai angka 8. Itu
Sekarang yang paling tinggi ya. Nah, jadi belum saya rekam sih. Saya kok lupa merekamnya. Bentar ya. Yes. Oke, baik adik-adik ya. Dari gambar sini, ada yang bisa menentukan mana rangsangan saraf subminimal? Ada yang tahu? Yang 0, Dok. 0? Iya, Dok. Oke ya, 0 ya. Itu adalah rangsangan saraf subminimal. Ya. Mana rangsangan saraf minimal? 1, Dok. 1, Dok. Oke ya, 1 voltase. Mana rangsangan saraf submaksimal? Ya, saudara baca di record data ini loh ya. Bisa, boleh. Mana submaksimal? 2, Dokter. Belum. Yang tepat. 6, Dok. 6. 5, Dok. 5, Dok. 5. 8. Berapa? 5, Dok. 5 atau 8? 8, Dok. 8 ya. Saudara lihat di situ ya. Nah, karena atau kalau misalkan masih ingat yang garisnya ini ya toh, itu juga mungkin bisa diamati ya. Ya, jadi 8 ya. Itu submaksimal. Mana yang maksimal? Ada yang tahu? Tidak. 10, Dokter. Kurang tepat. 6. 8. 6, Dok. Kok tambah turun? 6, Dok. 8, Dok. Loh, tadi kan sudah 8 yang submaksimal. Yang sekarang maksimal berapa? 9. Ya, ada tadi ya sedikit jawaban suara tadi 9. Jadi gini ya. Di sini kan sengaja memang saya tidak menguji 8 ya atau 9 atau range angka di antaranya kan gitu ya, antara 8 sampai 10. Ya, jadi rangsangan supra maksimal ya jelas 10 kan gitu ya. Nah, dengan angka 8 itu adalah sub maksimal ya, berarti range pada 9 volt itu adalah rangsangan maksimalnya. Ya, jadi jangan diberikan lebih dari 9 kan itu ya, nanti bisa menimbulkan tetani. Ya, tetani itu kekejangan ya atau apa namanya paralisa ya dari otot. Nah, itu ya tolong dicatat ya. Jadi pada eksperimen ini ya toh pada rangsangan 8 itu adalah rangsangan subminimal yang bisa digunakan ya, atau bahkan itu bisa disebut juga sebagai rangsangan threshold ya. Nah, karena di sini ya yang muncul ya, nah, ini baru bisa menimbulkan satu apa namanya force-nya, gayanya satu gaut yang dihasilkan ya. Nah, dihasilkan sehingga inilah rangsangan apa namanya minimal yang bisa dihasilkan ya, nanti dia 8,5 subminimal kan gitu. Sub maksimal ya. Ya, jadi demikian ya. Jadi kurang lebih 8 ya pada eksperimen ini. Oke ya, tolong diingat dulu. Karena nanti ini berlanjut, ada sequelnya. Nah, sekarang yang ini.
Oke ya. Nah, kita langsung pakai 8,5 ya karena dia dianggap sebagai rangsangan ya, minimal atau liminal kan gitu ya, menimbulkan respon atau gaug ya. Nah, sorry. Ini ya kembali terputus ya. Oke ya, kita ulang. Coba kita ulang. Jadi kita 0,5 ya pada single stimuli. Ya. Nah, itu ya garis yang muncul. Ya, masih belum ada respons dari otot. Ya, coba saya record. Kemudian bagaimana dengan 1? Nah, masih belum menimbulkan respon signifikan. Permisi dokter, Ya, gimana, Dek? share screen-nya masih belum muncul, masih loading. Oh, gitu ya. Oke, bentar. Oke, makasih diingatkan. Sudah muncul? Belum, dokter. Masih belum, Dok. Belum, Dok. Ini Zoom-nya atau IndiHome saya ya? Kok kayaknya IndiHome yang mulai labil ya? Gara-gara mau ada Kemendikbud kuota ini mungkin IndiHome mulai ngadat. Sudah muncul? Belum, Dok. Masih belum, Dok. Kita tunggu aja coba. Oke, sebentar. Sudah kan? Belum? Belum, Masih dokter. belum, Belum Dok. dokter. Belum, Dok. Belum, Dok. Oke, caranya adalah saya akan coba out dulu. Sudah, dokter. Sudah, Dok. Oke. Zoom ini sering kayak gini nggak ya waktu kalian kuliah ya? Baru kali ini, Dok. Baru kali ini dengan saya ya, berarti IndiHome-ku mogok berarti. Mungkin karena ini apa namanya gangguan masalahnya IndiHome ini yang sering dicelometi sama orang-orang ini. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau on off cam nggak apa-apa kok, karena saya nggak mewajibkan on cam. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi ini untuk stimuli tunggal ya, juga masih pada stimuli tunggal ya, tapi dengan panjang otot yang sudah didesain yaitu 75 mili yang gitu. Nah, ini ketika kita berikan stimuli pada 0,5 volt ya toh. Nah, ini adalah gambarnya.
Ya, jadi dia masih belum menimbulkan respons. Oke. Nah, bagaimana dengan, oke saya tambah ya, coba ya 1,5 ya. Nah, maka dia tampak sudah memunculkan respon, tapi masih belum cukup signifikan ya, karena dia masih belum mencapai 1 ya force-nya. Ya, kita record. Oke, masih di 0,43 force total yang dihasilkan. Oke, langsung coba kita pakai 3. Berapa total stimulis? Nah, ya sudah mencapai 1. Ya, mengindikasikan bahwa itu sudah menghasilkan rangsangan minimal ya yang memberikan sensasi stimuli kan gitu. Nah, 5 coba. Oke ya. Nah, 5 masih belum cukup signifikan dibanding sensasi 3 tadi ya, 3 volt. Oke. 8,5. Nah, seperti settingan awalnya. Nah, ya, jadi 8,5 berada pada titik itu. Ya. Masih belum cukup signifikan dengan respon 5 voltase. Ya, 10. Nah, ya. 10 sama 8,5 itu memunculkan voltase yang sama. Nah, dengan panjang 75 mm. Nah, itu artinya bahwa 8,5 itu adalah rangsangan saraf minimal yang bisa digunakan untuk memberikan kontraksi pada otot 75 mm. Ya, jadi rangsangan 8,5 ini adalah rangsangan saraf minimal untuk kontraksi otot ya, yang 75 mm ya. Nah, itu ya untuk kesimpulan pada sesi yang frekuensi ini ya, stimuli frekuensi. Ada yang tanyakan sampai sini? Maaf dokter, tadi minimal atau minimal ya dokter? Minimal atau liminal sama aja ya. Karena ada istilah juga menyebutnya liminal. Ya. Boleh kalian pakai salah satu istilahnya ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Catat ya, 8,5 itu adalah rangsangan saraf minimal ketika panjang otot 75 mili kan gitu ya. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi ya, karena kan panjang ototnya kan berbeda. Ya, saya buat berbeda. Oke ya. Nah, sekarang saraf tetani. Ya, kepekaan saraf atau rangsangan saraf tetani. Ya. Kapan otot itu bisa terjadi rangsangan saraf tetani? Nah, syaratnya adalah ketika otot itu diberikan stimuli ya secara ini ya, ganda, secara berulang dan dalam tempo yang cepat. Ya, makanya di sini kita setting ya 8,5 ya toh, ini adalah rangsangan saraf minimal ya toh. Kemudian stimulinya setiap 50, jadi maksudnya 50 kali stimuli per detik. Jadi dia diberikan 50 kali setruman ya per detik. Nah, itu berarti kan banyak sekali ya, 1 detik itu di setrum 50 kalian gitu ya. Dengan rangsangan saraf minimal ini. Ya, panjang ototnya tetap 75 mm. Ya, dengan kontraksi otot normal kan gitu ya. Jadi, kontraksi otot normal, kemudian saraf minimal ya toh. Nah, sekarang kita lihat ya dengan kontraksi 50 kali per detik. Bagaimana gambarannya? Kita lihat. Nah, itu yang terjadi ya. Ya, jadi itu yang terjadi. Ketika dia diberi rangsangan ya, kemudian turun. Nah, ya coba saya ulang. Jadi ketika dia diberi ya rangsangan dengan saraf rangsangan minimal atau liminal ya pada kontraksi otot 75 mm ya toh saat kontraksi pada frekuensi ya toh 50 kali rangsangan per detik.
Nah, yang tampak gambarnya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke ya. Nah, sudah ya. Nah, jadi itu ya, total gaya yang dihasilkan 5,12 ya. 50 kali. Nah, bagaimana dengan lebih tinggi dari itu? Ya, 190 lah. 100 saja ya. Nah, apa yang terjadi dengan saraf apa yang terjadi dengan kontraksi tetania pada otot? Coba kita lihat. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi tampak ya. Nah, semakin lama ya toh gambarnya adalah ya kontraksi otot akan semakin menurun. Nah, kan seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa jika otot ya itu diberikan stimuli secara cepat dan frekuensinya berlebih, maka dia akan berpotensi mengalami kontraksi tetani. Nah, ya kontraksi tetani itu ya sama kalau kalian lari ya atau yang nggak pernah lari ya toh ataupun lari tapi dia sudah terlatih ya. Itu kan kalau kalian lari cepat ya toh 100 meter gitu dan dengan kecepatan tinggi itu kan lelahnya kan berbeda dengan yang kalian lari dengan santai kan gitu ya. Lari sprint ya toh dengan lari biasa itu kan beda. Ya kan lebih cepat lelahnya itu yang lari sprint. Itu maksudnya gitu ya analoginya. Jadi kontraksi tetani itu diberikan dengan saraf minimal, ya toh, tapi frekuensinya dia yang diberikan itu per detiknya itu 100 kali. Nah, maka atau tadi 50 kali juga sebenarnya sudah memberikan efek ya. Jadi per detik itu 50 kali atau lebih, ya toh. Nah, itu akan menghasilkan kontraksi tetani ini. Ya, jadi dia mengalami paralisa di sini. Dan pada akhirnya akan semakin turun kontraksi otot. Ya, semakin turun gini, ya. Nanti semakin turun gini, semakin turun ya hingga 0, hingga otot sudah nggak bisa digerakkan. Nah, artinya kan kaku. Nah, pada akhirnya kan kram. Nah, kan gitu. Nah, itulah kenapa ya otot itu apabila kalian kontraksikan secara berlebih dalam tempo yang cepat, ya toh, maka itu akan menghasilkan ya efek penurunan kontraksi otot itu sendiri. Nah, sehingga kekuatan otot untuk berkontraksi itu pada akhirnya juga akan hilang. Ya, bahkan terjadi kejang kan gitu ya, kram. Nah, itulah kenapa ya di situ kalau misalkan pada aspek biokimiawi ya timbunan asam laktat sangat tinggi di situ. Ya, nah sementara kalau tinjauan faal ya karena kontraksi otot ini berlebih ya toh maka kontrak apa namanya ya kontraksi dari aktin miosin ya toh itu akan cepat habis ya termetabolisme terkatabolisme. Nah, sehingga otot itu sudah tidak memiliki daya untuk berkontraksi lagi ya karena mengalami tetani kan gitu ya. Nah, ya tetani tetanus sama ya oleh karena penyakit tetanus kan kaku kan gitu ya mengalami kekakuan. Oke, nah, coba kita kasih dengan 0 misalkan ya bisa nggak? 0 gitu misalkan ya. Nah, kalau 0 segitu aja ya biasa dia ya tidak ada responnya. Nah, baru ketika ada respon ketika diberikan sensasi berlebih atau rangsangan berlebih ya baru memunculkan hasil seperti itu. Nah, kalau ini masih normal ya wajar ini lari biasa gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lari sprint? Ya kita buat seperti tadi ya 50 misalkan ya. Nah itu kalau sprint. Nah pada selanjutnya ya toh semakin menurun. Nah, ya dayanya semakin menurun kan. Ya bisa dimengerti ya. Nah, itu mungkin yang jadi istilah di orang Jawa ya, alon-alon pokok kelakon kan gitu ya.
Jadi lambat asal sampai tujuan, ya. Dibanding cepat, ya memang kalau misalkan sprint itu cepat, ya tapi juga cepat lelah kan gitu ya. Syukur nyampe, kalau misalkan di tengah-tengah nggak nyampe kan repot, nah kan gitu. Oke, itu untuk kontraksi tetani. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Suara saya jelas ya, atau terputus-putus ya? Jelas, dokter. Oke. Di tempat saya soalnya kok kayak feedback gitu. Oke, baik ya. Ada pertanyaan dari kontraksi tetani? Ya, jadi kontraksi tetani itu terjadi karena dia diberikan kontraksi secara berulang dalam satu waktu, ya, multiple stimuli. Ya, sehingga dia mengakibatkan banyaknya kontraksi yang dihasilkan oleh otot. Pada akhirnya dia akan mengalami penurunan kontraksi. Ya, karena ya itu tadi ya, dayanya itu semakin melemah. Nah, kan gitu. Oke ya. Nah, sekarang coba kita ya belajar untuk kekuatan otot saat dia fatigue, ya, kelelahan, ya. Nah, ini dia ya. Coba ya, di sini sudah tersetting ya 8,5 saraf minimalnya. Kok saraf? Rangsangan minimalnya ya 75 ini adalah peregangan otot ya atau standar. Nah, stimulinya adalah 120 ya kali. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Ini sudah tetani ya, sudah pasti tetani kan gitu. Tapi coba kita lihat fatigue dari ototnya, kelelahan dari otot. Nah, ya. Langsung turun. Ya, nah oleh karena itu inilah kenapa adik-adik ya pentingnya ya untuk otot itu jangan sampai terforsir penggunaannya. Ya, kontraksi itu harus teratur ya, jadi jangan diforsir ya. Ya, lari itu jangan langsung ini ya dikuat-kuatkan gitu ya. Nah, nyampe tempatnya menggos-menggos kan gitu. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Nah, itu yang penting adik-adik harus ketahui ya. Ya, bahwa grafik ini menunjukkan bahwa memang hasil yang didapat ya gayanya itu tinggi. Tapi tidak lama. Ya. Hanya 10 detik saja dia sudah akan kehilangan tenaga. Nah, kan gitu ya, langsung turun ya di detik 20 sudah nggak ada daya sama sekali kan gitu. Ya, pada voltase 8,5 ya atau kontraksi 75 mili. Ya, jadi maknanya adalah kita memang kalau misalkan melakukan aktivitas berlebih itu memang dapat, tapi nggak lama kan gitu. Nah, ya jadi kelelahan ya fatigue. Nah, oleh karena itu ya kita memang harus paham betul ya ada di situ aspek kontraksi tetani ya karena kekuatan otot itu berbatas. Ya, bukan tidak terbatas kan gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke yang ada pemberatnya. Oh, bukan yang ini. Yang ada pemberatnya. Nah, ya, preload, afterload. Nah, ya, sekarang kita ke preload, afterload. Ya, dengan rangsangan minimal. Oke. Nah, sekarang ada macam-macam berat, 5 gram, 1 gram, 1,5 gram, sama 2 gram. Apa gambarannya yang tampak nanti? Nah, oke ya. Nah, kita berikan stimuli sekarang. Nah, itu ya. Nanti ada disimpulkan. Itu dengan 5 gram. Sekarang dengan itu tadi dengan 0,5 gram. Ya, sekarang 1 gram. Nah, itu ya. Oke. 1,5. Itu. Ya, kemudian 2 gram. Nah, nggak ada daya sama sekali. Apa kesimpulan dari ini? Ada bisa jelaskan? Izin menjawab, Dok. Ya. Semakin berat
beban yang ada, maka semakin kecil kemungkinan yang dapat dilakukan. Ada yang lain? Jawab, Dokter. Ya, silakan. Siapa tadi yang cowok dulu? Izin menjawab, Dokter. Iya, Habibie. Ya. Kontraksi otot memiliki batas kemampuan terhadap beban, Dokter. Oke, ada yang lain tadi siapa? Yang cewek tadi? Kontraksi otot memiliki batasan beban yang mampu ditahannya, Dok. Ada yang lain? Cukup? Ya, memang tepat ya. Nah, namun prinsip yang pertama adalah semakin besar beban, ya toh, maka kontraksi yang dihasilkan itu semakin singkat. Ya, semakin besar beban, maka kontraksi yang dihasilkan semakin singkat. Ya. Nah, sama seperti kalau adik-adik angkat karung beras gitu ya. Adik ngangkat beras karungnya 5 kilo, ya toh, sama 25 kilo itu lebih lama yang mana? Mesti lebih lama yang 5 kilo kan gitu ya. Nah, dan mesti daya kontraksinya ya lebih panjang atau lebih tinggi yang 5 kilo kan gitu dibanding yang 25 kilo. Yang 25 kilo itu sudah singkat ya waktunya, dan juga daya angkat yang dihasilkan kan juga lebih kecil. Nah, ya itu juga sifat otot. Ya. Nah, kapan kita bisa membuat otot itu semakin tinggi dayanya dan semakin lama waktunya? Ya dengan exercise. Ya, angkat beban ya atau fitness. Nah, maka itu akan meningkatkan daya sama meningkatkan durasi waktu atau ketahanan, endurance. Ya, oleh karena itu ya kuda-kuda ya atau yang digunakan untuk pacuan itu selalu di longser. Di longser itu di ini apa namanya? Diajak muter-muter atau diajak lari muter-muter ya keliling setelah makan ya atau selain untuk mencegah kolik ya atau nah itu juga berfungsi untuk exercise-nya kuda. Nah, yang juga nanti tujuannya untuk membuat agar kontraksi otot yang dihasilkan nanti ya itu juga lebih lama dan juga lebih tinggi yang dihasilkan ya. Jadi endurance dan juga daya kontraksi yang dihasilkan itu lebih tinggi. Nah, beda kalau misalkan dengan sapi ya. Sapi sama kuda saudara suruh lomba lari yang menang kuda ya. Ya contohnya mungkin sama ya, kalau adik-adik yang kaum rebahan ya sama kaum goes ya, kalau diajak bertenaga, diajak kerja bakti itu mungkin yang terikat ya, yang hobi-hobi goes ya, yang kaum rebahan ya nanti dulu kan gitu ya. Nah, jadi itu ya sifat selanjutnya dari otot. Baik, dari sini ada yang tanyakan? Rasanya sudah semua nih, tinggal 2 topik ya, tentang kardiovaskuler ya, sama otot polos ya, sama sistem digesti. Mana ya? Ada. Oh, di sini. Ya. Minggu depan saja. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Belum, Dokter. Ya wis, ya kalau belum berarti saya yang akan bertanya pada minggu depan ya. Saat post test kan gitu ya. Oke, ya itu untuk praktikumnya. Untuk besok ya, kuliah histo ya nanti saya tak coba rembuk sama Dokter Prima. Dokter Prima bisa atau enggak masih besok. Yang jelas saya besok enggak bisa kayaknya ya. Nah, karena ada agenda ya, tanggal merah. Jadi sebenarnya bisa, tapi berhubung sudah ada agenda.
Nah, semoga besok Dr. Prima bisa menggantikan kuliah saya, jadi biar saya untuk minggu depannya lagi. Nah, untuk praktikum anatomi, adik-adik silakan bagi yang mau luring, ya, yang mau ke kampus silakan. Ya, nanti ada Mbak Devia yang akan memberikan. Cuma saya beri kesempatan kalian hanya 1 kali. Ya, jadi per topik 1 kali. Ya, jadi jangan tiap hari ke kampus. Ya, nanti kalian akan sering intens dengan formalin, itu saya yang nggak boleh. Karena nanti saya yang disalahkan. Jadi 1 kali silakan kalau kalian sudah tutor, sudah ngelontok gitu ya, nama-nama bagian istilahnya, posisinya di mana, baru kalian buktikan dengan preparat aslinya. Ya silakan, nanti saya akan buka form untuk kalian bisa praktikum luring, ya silakan ya, tanpa swab antigen berulang-ulang ya, 1 kali aja. Nah, terus sisanya kalian tinggal berdoa semoga negatif terus, itu aja saya anggap aman. Ya, tapi saya tidak mewajibkan. Ya, jadi ini nggak mewajibkan ya. Jadi yang di luar kota, selama orang tuanya nggak mengizinkan, jangan datang ya, karena pertimbangan juga aspek yang lain ya. Karena adik-adik jangan hanya karena emosional belum pernah ngampus gitu ya, masih anak rumahan ya, belum anak kampusan. Jadi jangan terus emosional terus pengen ngampus kan gitu. Ya tetap kita menunggu semuanya aman ya. Nah, jadi saya memberikan Maaf, dokter. Suara dokter terputus. ya. Jadi itu. Jadi hanya 1 topik per terputus ya. Saya tahu, tak ulang makanya ya. Jadi hanya 1 topik per hanya 1 kali per topik. Ya, jadi kalau kalian topik kaki depan ya 1 kali ya untuk mereview saja. Jadi tidak untuk tutor tapi review. Ya, jadi saya harapkan kalian sudah tahu posisinya. Jadi dalam kondisi lihat prepar itu bukan tutor ya tapi review. Saya nggak mewajibkan ya. Yang ada di Banyuwangi saja. Ya, atau yang dapat izin orang tua yang dari luar kota. Ya, tapi lepas dari itu semua ya, sebenarnya saya menghendaki kalian tetap bisa sesuai protokol ya. Jadi jangan terlalu banyak yang praktikum ngampusnya. Ya. Ada yang tanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Oke, kalau misalkan gitu ya, sebenarnya belum ada. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf ya karena memang jaringan ini adalah musuh bersama. Ya, tapi saya memahami, makanya kalau kalian absennya telat gitu ya, selama ada bukti ya saya absenin ya. Ada ujiannya telat gitu, selama ada bukti ya saya kasih ujian ulang kan gitu. Asal jangan UTS UAS ya. Itu kalian usahakan sendiri. Ya, selama apa namanya? Kalian off cam nggak apa-apa. Ya. Pokoknya yang penting bisa ngikut kan gitu. Ya, saya memahami jaringan ini masalah kita bersama. Baik ya, terima kasih ya atas kesempatannya siang ini ya. Sehat selalu ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hawi. Terima kasih, Dokter. Terima ya, Dokter. Besok pretest ya? Iya. Ayo, Cak, OTW Banyuwangi, Cak. Belum. Ngapain aku di BWI? Nanti aku homesick. Janu mau ke BWI nggak, Jan? Woi. Aku belum. Di akhir nggak sih? Atau dekat-dekat? Enggak, besok aku ngikut
ngikut adik tingkat aja pas mereka praktikum aku nebeng. Kalau sekarang nanti pas nyampe nggak tahu lagi mau ngapain. Gabut. Iya, apalagi di kosan nggak ada temen. Ini banyak yang pada di sana kan. Enggak, udah banyak yang pulang. Kalau misalnya mereka mau pulang kan tinggal pulang, Jan. Kalau aku kan mikir dulu. Oh iya sih, sama sih aku juga jauh juga Kalau sama. mereka kalau misalnya mau pulang ya udah pulang aja gitu. Masih Jawa Timur. Iya. Ya udah. Bye-bye, aku mau tutor. Dadah. Dadah. Guys, jangan tidur ya. Sya, bangun Sya. Alice di mana?